Shalom, semua anak-anak Bapak yang rindu datang kepada Bapak pada pagi hari ini. Saya sekarang sedang Tuhan ajar mengenai doa. Tuhan katakan, terus bakar api pujian, penyembahan, dan doa-doa. Karena doa-doa orang kudus itu tembus, terkoneksi bumi dan surga. Saya sedang banyak diajar Tuhan untuk terus-menerus berdoa. Mari kita baca dari Lukas 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, mengapa kita harus berdoa? Secara alami, manusia mencari Sang Pencipta. Baik itu dia jahat, baik dia itu baik. Baik dia beragama atau tidak beragama, secara universal, manusia mencari Sang Pencipta. Karena kita tergantung kepada Sang Pencipta. Di dalam kerajaan surga, kita baca di kitab Wahyu, makhluk-makhluk surgawi, penghuni-penghuni surga, mereka melakukan dengan sukarela kehendak Sang Raja. Semua ada aturannya, semua ada pengetahuan, kuasa, dan otoritas. Mereka menyembah dengan sukarela. Mereka melayani dengan sukarela. Mereka mengucap syukur dalam setiap pelayanan mereka. Dan itu terus-menerus mereka lakukan. Dan konsekuensinya mereka mendapatkan hubungan yang luar biasa dengan Sang Pencipta Bapa itu. Demikian kita anak-anaknya. Tuhan katakan biarlah kita berdoa setiap hari. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kehidupan di sorga sangat teratur. Dan kita di bumi juga Tuhan ajarkan supaya seperti di sorga. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mengasihi satu dengan yang lain, kita belajar, kita bekerja dengan sukarela. Di surga semua orang kudus itu bekerja dengan setia, dengan sukarela. Dia melayani Bapa selamanya. Mereka menyembah, memuji, memuja Tuhan selamanya. Dan mereka memiliki juga misi kerajaan Allah untuk bumi ini, untuk manusia di bumi ini. Supaya manusia di bumi ini mengetahui adanya surga. Bahwa ada kerajaan Allah di sana.
tindakan-tindakan orang kudus itu diajarkan kepada kita yang ada di bumi ini. Para malaikat-malaikat surga yang melakukan itu siang dan malam di surga, mereka turun ke bumi mengajarkan manusia, orang-orang yang sudah dipilih itu. Karena di dunia ini ada dosa. Manusia sudah kehilangan arah hidupnya. Manusia memerlukan hukum Tuhan. Manusia memerlukan moral daripada surga. Bagaimana caranya Bapa menarik orang-orang kudusnya di bumi untuk dekat kepadanya? Untuk merasakan kebaikan Bapa yang besar itu. Kalau penghuni surga, mereka sudah melihat secara langsung kebaikan Bapa itu. Tapi kita di bumi belum bisa. Jalan satu-satunya datang kepada tahta Bapa, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku dosa-dosanya, sudah terpisah dengan Bapa. Manusia perlu pengampunan dosanya. Dan dengan mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan, manusia berjumpa dengan Sang Pencipta. Di gereja The Throne, Tuhan perkenankan umat yang masuk dalam tahta sudah 6 tahun. Kita diperkenankan merasakan kebaikan Bapa itu dalam setiap ibadah-ibadah. Karena janji Bapa, setiap ibadah di The Throne, Bapa hadir. Dan makhluk-makhluk surgawi ikut hadir. Ribuan menyembah Bapa bersama-sama dengan umat Tuhan. Masuk dalam koneksi surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi. Mengapa kita harus terus berdoa, memuji dan menyembah dengan tidak jemu-jemu? Mengapa kita selalu dinasihatin oleh para malaikat Tuhan? Bangun pagi jam 5. Datang kepada Bapa. Mesbah, bangun mesbah doa pujian penyembahan-Mu. Bapa rindu berbicara kepada anak-anaknya setiap hari. Seperti janda miskin yang terus datang kepada hakim itu. Sekalipun mungkin ditolak oleh hakim itu, tapi akhirnya dijawab juga. Apakah lagi Bapa kita yang sangat mengasihi kita tidak membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Setiap hari, bukan sekali sebulan, bukan sekali seminggu. Adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan katakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Apabila anak-anaknya datang setiap waktu, bangun pagi jam 5, datang kepada Bapa, naikkan pujian, penyembahan, pengagungan-Mu, dan dengarkan Bapa berbicara. Kita harus berdoa karena kita tahu kebutuhan dan pengaruh doa itu ada di dalam kita. Renungkan hal ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa dan itu terjadi dan itu mengubah paradigma hidup kita. Karena doa itu berkuasa. Doa itu adalah berbagi perasaan kita dengan Bapa. Pada saat kita mengalami masalah datang kepada kita, kita berseru minta tolong kepada Bapa. Kita berbagi perasaan kita kepada Bapa kita sebagai anak.
Kita serukan semua keluhan-keluhan dan pikiran-pikiran kita. Segala beban-beban kita katakan kepada Bapa. Dan kita dapat merasakan setelah berdoa, setelah memuji dan menyembah, atmosfer ilahi itu, damai sejahtera yang dari surga turun atas kita. Kekudusan Tuhan turun atas kita. Dan doa-doa itu kita minta ampun kepada Bapa dan minta belas kasihannya turun atas kita. Dan kasih karunia Bapa turun, pertolongan, kesembuhan terjadi. Kita butuh itu dalam hati dan jiwa kita. Oleh karena itu Bapa tahu kelemahan kita. Karena kita adalah anaknya. Oleh karenanya Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampuni segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Itu terus kita katakan setiap hari. Oleh karenanya Bapa memerintahkan kita untuk berdoa, memuji dan menyembah setiap hari. Supaya hidup kita tidak lonely. Hidup kita tidak merasa sendiri. Kita bangun pagi. Sekarang kita setiap pagi jam 5 pagi ada morning devotion. Di situ waktunya kita bakar api pujian penyembahan. Kita berdoa. Kita bercakap-cakap dengan Sang Pencipta. Dan melalui hubungan yang terus-menerus dengan Bapa. Bapa juga memberikan roh doa itu kepada kita. Untuk melaksanakan pekerjaannya di muka bumi ini. Untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini. Melalui doa-doa kita. Melalui doa-doa kita. Kota di mana kita tinggal, Tuhan berkati. Melalui doa-doa kita, bangsa kita yang kita kasih Indonesia, dipulihkan. Melalui doa-doa kita, orang sakit disembuhkan. Melalui doa-doa kita, bangsa-bangsa dipulihkan. Ada damai sejahtera melalui doa-doa orang kudus. Bapa mengasihi kita. Dan Dia menyediakan ribuan-ribuan berkat yang kita butuhkan. Dan Bapa senang memberikannya. Dalam setiap Angel Festival. Bapa katakan, datang kepadaku anak. Meja berkat-berkatku sudah tersedia. Datang, ambil. Aku Bapa yang murah hati akan memberikan padamu. Apa yang diinginkan hati? Bapa memberikan karena Dia mengasihi anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yang sudah mati buat saya dan saudara. Dalam nama Yesus, kita minta sesuatu yang baik itu, yang Bapa sudah sediakan di meja kasih karunia. Dalam setiap doa-doa kita, dalam nama Yesus, putranya yang tunggal itu. Bapa memberikan semua yang kita butuhkan. Bapa mengasihi kita. Dan Bapa melihat iman kita. Bapa memberi karena kita bergantung kepadanya. Kita bukan mengandalkan pikiran. Kalau saya selalu berdoa, malaikat Tuhan, saya minta ubah si A. Malaikat Tuhan bilang, kami sudah selalu berusaha Ibu. Tapi dia selalu mengandalkan pikirannya.
Biarlah kita hidup seperti makhluk surgawi. Makhluk surgawi sudah melihat Bapa. Jadi tidak ada ketidakpercayaan mereka. Mereka heran kalau anak-anaknya di bumi tidak percaya. Mereka mengajar kita supaya selalu believe. Bergantung sepenuhnya. Cara berpikir kita, cara pandang kita mempengaruhi Tuhan memberkati kita. Benar-benar kita bergantungkah? Benar-benar kita melekatkan kepada pokok anggur yang benar itu? Atau hanya sekedar agamawi? Hanya sebagai orang Kristen? Tapi tidak mengenal siapa yang dia sembah. Kita harus mengaku dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus percaya 100%. Bapa ada. Bapa harus disembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia is real. My Abba, my Bapa. Sistem kerajaan Allah itu ada. Sangat teratur. Sangat teratur. Oleh karenanya kita juga harus ikut dalam sistem kerajaan Allah. Harus rela, teratur. Bapak Gembala sudah ajarkan, komitmen. Minta ampun segala dosa-dosa. Tinggalkan masa lalu. Jangan lihat-lihat ke belakang lagi. Maju. Setelah tinggalkan dosa, rela dibentuk. Nggak enak suruh bangun pagi jam 5. Nggak enak. Paling enak pakai AC, perlu guling, bangun jam 8. Tapi harus rela dibentuk. Karena Bapa tersenyum menunggu anak-anaknya yang rela dibentuk. Bapa sudah sediakan semua apa yang keinginan hati kita. Setelah itu kita naik. Setia. Jangan hanya 1 hari, besok enggak. Setia. Mengikut Tuhan is continue. Tidak jemu-jemu. Setiap waktu terakhir taat dan setia. Sungguh kita sampai Tuhan Yesus datang. Menjemput kita. Dan kita ada namanya di buku kehidupan. Karena nggak up and down hubungan dengan Bapa. Tapi terus continue. Tidak ada satu pun nasihat atau pilihan yang lain yang dapat menggantikan doa, pujian dan penyembahan. Karena itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa. Nggak bisa digantikan dengan motivasi apapun yang ada di bumi. Kita berjalan setiap hari dengan hubungan dengan Bapa itu terus mengaku, I love you Jesus. I love my Father. Engkau agung, engkau mulia. I am nothing without you. Pengalaman-pengalaman jiwa ini harus dialami sendiri. Kita tidak bisa hanya mendengar khotbah-khotbah mengenai doa. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berdoa, tidak worth it buat dirimu. Karena ini adalah hubungan pribadi. Kita merasakan ada kehidupan, ada kuasa, ada kebenaran ini dalam hati kita. Karena Roh Kudus disenangkan karena kita mau taat dengan Bapa. Karena tanpa doa, ya, orang katakan saya sibuk cari uang, saya sibuk cari karir, saya nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Saya mau fokus cari uang dulu untuk kebutuhan keluarga saya. Hati-hati. Tanpa doa semua pengetahuan kita akan menjadi kutuk. Bukan menjadi berkat. Susah payah kita bekerja sampai malam.
Itu dicari oleh orang dunia. Tapi Bapa memberkati kita pada saat kita tidur. Pada saat pandemi ini, selalu dokter katakan, tidur jangan terlambat. Supaya bangun pagi, paru-parumu bersih, dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meningkatkan imun tubuh kita. Membaca firman, ada pengharapan, ada kasih, ada jawaban doa. Setelah kita melakukan ibadah pagi, kita hadapi dunia dengan penuh semangat. Karena berkat-berkat Tuhan itu unlimited bagi anaknya. Tapi dunia bekerja keras sampai larut-larut malam. Tidak membawakan kebahagiaan. Apa yang membuat berkat anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan? Orang kudus dan bukan. Karena orang kudus mencari hubungan dengan Sang Pencipta dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dengan mengaku segala dosanya dan memohon kepada Tuhan belas kasihannya. Menyenangkan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Bapa tidak bisa digantikan dengan baca buku motivasi dari penulis buku motivasi apapun. Saya jamin karena saya sudah mengalami. Karena doa-doa pujian penyembahan itu mempersiapkan jalan Tuhan memberkati kita unlimited. Karena doa pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Bapa. Saya selalu dalam lawatan-lawatan malaikat selalu katakan, Ibu Evi, sampaikan kepada jemaat The Truth, pekerja. Terima kasih kalian sudah menyembah Bapa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kalian sudah menyembah Bapa dengan luar biasa. Karena penyembahan di The Throne terkoneksi dengan surga. Hati saya terangkat. Hati saya tersanjung. Seharusnya saya bilang, kami yang berterima kasih kalian datang. Kami yang berterima kasih Bapa mau hadir. Tapi dalam hadirat Bapa yang kudus itu, jiwa kita diberkati dan berlimpah-limpah. Dan Bapa senang. Bapa disenangkan anak-anaknya memuji, menari, menangis, tersungkur. Hati Bapa disenangkan dan bergembira. Dan pasukan-pasukan malaikat kasih bocoran kepada saya. Terima kasih kalian sudah menyenangkan hati Bapa. Orang-orang kudus tempo dulu. Mereka unggul dalam hal doa, pujian, dan penyembahan. Mereka dipakai Tuhan juga untuk menyatakan kemasyhuran namanya di muka bumi ini. Semakin kita banyak memuji, menyembah, berdoa, semakin hati kita diterangi. Oleh karenanya, kita diminta setiap pagi datang morning devotion. Karena yang paling banyak memuji, berdoa, menyembah, mendengar suara Bapa, hatinya banyak diterangi. Maka saya mengajak semua jemaat The Truth. Engkau jangan mencari berkat seperti orang dunia. Capek deh. Capek. Saya sudah lakukan itu jauh-jauh sebelum saya mengenal The Truth. Capek. Tetapi semakin banyak kita menyembah, berdoa, semakin kita mencintai waktu-waktu bersekutu dengan Bapa. Dan sangat menikmati waktu-waktu itu. Saya sekarang setelah kita ngambil keputusan morning devotion, sebelum jam 4 saya sudah dibangunkan.
Semakin kita banyak melakukan itu, Roh Kudus bergembira dalam hati kita. Karena kita mau taat. Dan Bapa tersenyum melihat anak-anak. Bergembiralah. Karena Bapa sungguh-sungguh bergembira di dalam kita. Melalui Roh Kudus dalam hati kita. Ini bukan hanya kita berbicara mengenai kebaikan Bapa, tapi juga kebaikan orang-orang yang ada di sekitar. Kebaikan kita akan dirasakan orang-orang di sekitar kita. Karena kita bergembira, Bapa bergembira di dalam kita. Orang-orang di sekitar kita juga akan bergembira. Karena perkataan kita selalu perkataan yang memuji dan menyembah Bapa di surga. Dan itu mengubah karakter kita. Mungkin karakter yang suka marah, yang nggak mau kalah, yang selalu maunya berkelahi, pokoknya berargumentasi saya yang benar. Diubahkan. Karena hati kita terus terkoneksi dengan surga. Ada moral-moral surga masuk dalam jiwa kita. Kita akhirnya mau bekerja sama dengan orang lain. Karena kita tahu visi misi. The throne yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak egois lagi. Kita nggak marah-marah lagi. Karena bukan kita saja yang dipakai Tuhan. Kita bergandengan tangan seperti rantai besi yang kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan Alkitab mencatat bagaimana Bapa memperhatikan orang-orang yang hidup dekat dengan Dia dan berkomitmen dengan Dia melalui doa, pujian, dan penyembahan. Baca mengenai Raja Daud. Bagaimana dia hidup sungguh-sungguh dan benar-benar ikut Tuhan. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia minta ampun, dia minta ampun, mohon pengampunan. Enggak pura-pura enggak tahu. Karena dia seorang raja, bisa aja dia pura-pura enggak tahu. Siapa yang berani marahin dia? Tapi dia langsung minta ampun sama Tuhan. Karena semakin banyak kita lakukan pujian, penyembahan, doa-doa, Bapa bergembira dan mendengar doa kita. Jika anak-anaknya hidup dalam doa, Bapa menghargai kita. Makanya selalu dalam Angel Festival, malaikat katakan, terima kasih kalian telah memuji dan menyembah Bapa dengan sungguh-sungguh. Kami kagum akan hikmat Bapak Gembala di tempat ini. Kami tidak menemukan di tempat lain. Hanya di Jalan Mahendra Data nomor 9B dan Pasar Baru. Yaitu The Throne. Kita benar-benar diajar oleh makhluk surgawi yang sudah menyembah Bapa siang dan malam. Dan mereka kasih bocoran-bocoran untuk kita diberkati. Dan kita diberkati bukan hanya untuk diri kita. Dan Tuhan katakan kepada saya, bawa umatku masuk dalam tahtaku. Karena umat pilihanku akan aku kumpulkan pada akhir zaman. Masuk dalam kerajaanku, memerintah bersama-sama dengan aku. Mereka harus tahu ada aku yang akan memilih mereka. Dunia menipu. Dunia bikin kita sibuk cari uang. Padahal Bapa sudah menyiapkan kepada anak-anaknya. Kita capek gali-gali di sana di mana, enggak perlu. Karena Tuhan sudah siapkan berkat yang melimpah pada setiap anaknya yang setia. Tuhan katakan, aku mau kalian seperti jemaat mula-mula saling memberkati. Yang memiliki berkat, berikan berkat kepada yang membutuhkan.
yang sedang sakit, berikan doa-doa dan berikan support apa yang kita bisa bantu. Sehingga ini menjadi rantai besi kasih Tuhan yang mengikat. Kita hidup bukan hanya kita sendiri. Kita tidak seperti yatim piatu, tidak ada yang memperhatikan kita. Kalau sakit, kalau punya masalah. Setiap ketua TWS tanya terus anggotanya, how are you? Are you okay? Sudah bangun pagi? Ayo ikut morning devotion. Sekalipun berat, tapi lihat. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dengan taat dan setia dan rela, seperti malaikat Tuhan siang dan malam menyembah Bapa di surga, kau tidak pernah akan kekurangan. Segala yang diinginkan hatimu, Bapa berikan. Keturunan Detron akan seperti bintang-bintang di langit. Dan Detron akan dibawa Tuhan untuk membawa gereja-gerejanya, domba-dombanya yang sudah hilang, masuk ke dalam tahta Bapa. Dan di tahta Bapa, hubungan jiwa yang haus, yang terputus dengan Sang Pencipta, tersambung. Dan pendoa kita, salah satu Ibu Ida, katakan kepada saya, pada saat saya berdoa, sekalipun itu di rumah, saya rasakan di gereja penuh dengan orang-orang yang hancur hati. Dan Bapa hadir. Dan hubungan Bapa Sang Pencipta dengan manusia dipulihkan melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus Tuhan diselamatkan. Dan hubungan manusia yang jatuh dalam dosa tersambung. Dan setelah kita diselamatkan, apakah kita berdiam diri? No. Kita hidup seperti makhluk di surga. Setiap waktu memuji dan menyembah dengan rela hati, dengan sukarela. Karena mengerti, karena sikap hati yang benar, karena percaya bahwa Bapa itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahwa Bapa, putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, terus-menerus bergembira di dalam kita. Apakah kita percaya? Itu saja kunci di dalam hidup kita. Dan pada saat yang susah dalam hidup kita, Tuhan hanya berkata, sekalipun dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sikap hati yang benar di hadapan Bapa membuat kita lulus dalam ujian-ujian. Detron mengalami ujian berkali-kali. Tapi sikap hati yang benar membuat kita go to the next level. Pekerjaan Tuhan yang besar membutuhkan anak-anaknya yang berjiwa besar. Berjiwa besar, terus maju, tetap dalam visi misi, nggak keluar masuk, kadang iya, kadang enggak, kadang semangat, kadang bosan, ya, no, itu pecundang. Tapi seorang pemenang, dia akan terus berlari, sampai mendapatkan mahkota itu. Tidak pernah tidak berlari, tidak pernah tidak berlatih. Oleh karena itu saya percaya, hari-hari ini banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini tidak ada yang bisa diharapkan yang dapat menolong kita
Resesi ekonomi sudah ada di depan mata. Menteri Keuangan sudah memperingatkan. Tapi kita anak-anak Tuhan sudah juga diperingatkan. Pegang, bakar api pujian penyembahan. Kita tidak hidup dalam sistem ekonomi dunia. Kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Bapa kita kaya, Bapa kita punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Hari-hari ini kau tidak dapat mencari berkat melalui cara-cara dunia. Karena sistem ekonomi dunia akan resesi. Itu sudah diperkirakan dalam kuartal terakhir ini, tahun ini. Tapi kita anak-anak Tuhan juga sudah diperingatkan melalui doa. Masuk dalam tahta. Tidak ada cara lain. Tidak ada nasihat lain yang kita perlukan. Masuk dalam tahta Bapa yang kekal itu. Hikmat akan mengalir. Berkat-berkat surga akan mengalir. Kesembuhan akan terjadi. Karena kita hidup dalam sistem kerajaan Bapa. Sistem kerajaan Bapa yang sudah teratur dan tidak ada bisa ngengat merusak. Tidak bisa resesi dunia mempengaruhi sistem ekonomi kerajaan surga. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua masuk di dalam rencana Bapa yang besar. Kita setiap pagi jam 5 bangun, memuji dan menyembah Bapa, mendengar suaranya. Berdoa, bukan hanya untuk diri kita, tapi berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Berdoa untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Berdoa untuk dunia bangsa-bangsa, supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada nasihat yang lain. Hanya datang kepada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Shalom Bapa yang kekal. Shalom Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami, yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Shalom Roh Kudus yang sudah memimpin kami kepada seluruh kebenaran Bapa. Shalom juga para malaikat Tuhan yang ditugaskan Bapa untuk menjaga kami siang dan malam, sehingga kaki kami tidak terlantuk kepada batu. Terima kasih Tuhan, bahwa hubungan pribadi kami dengan Bapa hanyalah melalui doa, pujian, penyembahan. Engkau tahu segala kebutuhan kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sakit pada saat ini. Kebutuhan yang sakit adalah kesembuhan, penghiburan, pengharapan, sukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kebutuhan ekonomi adalah kecukupan kebutuhan. Bapa, bergembiralah di dalam kami, sehingga segala kebutuhan kami terpenuhi. Sistem ekonomi kerajaan Allah akan mengikuti kami seumur hidup kami, bukan ekonomi dunia. Sekalipun berita di sana sini menakutkan, menggentarkan, tapi kami hanya mau dengar kabar baik dari surga, yaitu firman. Melalui doa-doa pribadi kami mendengar Bapa bicara. Jangan takut, bergantunglah sepenuhnya kepadaku. Aku adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah yang sangat mengasihi. Kami percaya, itu kami percaya setiap janji-Mu. Kami percaya Bapa, karena sikap hati kami menentukan masa depan kami. Just believe. Dan itu adalah kekuatan kami. Karena dosa kami memisahkan kami dari Bapa. Tapi pengampunan melalui darah-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, kami dipulihkan dengan Bapa. Dan Bapa bergembira
dalam kami, dan Bapa, perkenankanlah kami senantiasa di hadapan, sehingga kami selalu ingin menyembah-Mu, kami ingin selalu memuji-Mu, kami ingin selalu mendengar suara-Mu, karena suara-Mu yang kami butuhkan untuk membebaskan segala ketidakpastian dalam hidup kami. Yeremia 29 ayat 11, Bapak, kami pegang bahwa segala sesuatu Bapak tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi membawa kami kepada kehidupan yang kilang gemilang bersama Bapak. Terima kasih Bapak. Kuserahkan semua jemaat Detron dimanapun berada dalam kasih setia Bapak Gembala, Bapak Oma yang masih dalam pemulihan. Tuhan, Kau sanggup memulihkan mereka dengan secepat-cepat. Karena Bapa begitu baik dan kami percaya itu. Kami akan berkumpul kembali dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you very much. My Abba, my Father. In the name of Jesus we pray. Amen.